ekspresi yang ditunjukkan saat berbicara. Misalnya, ketika di dalam keadaan senang, berarti gaya bicara pun akan ikut bersemangat. Hai, welcome to my channel Emi Deborah. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 cara agar bisa berani berbicara di depan umum. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, like, comment, share, bahkan subscribe channel aku ini ya. Berbicara merupakan suatu bentuk komunikasi untuk menjalin interaksi antar sesama. Bahkan komunikasi juga merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi diri, bahkan kondisi situasi yang telah ada. Ekspresi yang ditunjukkan saat berbicara, misalnya ketika di dalam keadaan senang, berarti gaya bicara pun akan ikut bersemangat. Bahkan sebaliknya, jika perasaan sedih ataupun mungkin bahasa gaulnya anak muda bad mood, gaya bicara pun pasti ikut sedih dan lesu. Pasti teman-teman pernah bercerita atau berbicara di depan umum kan? Apakah itu karena melakukan tugas presentasi di sekolah atau di tempat perkuliahan, bahkan di tempat kerja, maupun jika Anda terjun dalam dunia organisasi, berbicara itu adalah hal yang paling penting dan dituntut. Tapi apakah semuanya berjalan dengan mulus? Tentu saja tidak. Karena seringkali ketika kita berbicara di depan umum, ada saja kendala yang kita temui. Baik itu karena kita mungkin takut sampai kita grogi untuk menyampaikan materi. Bahkan ketika kita berbicara, ada saja kata-kata yang berliputan. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai cara agar bisa berani berbicara di depan umum. Pertama adalah berbicaralah di depan cermin. Mungkin agak gila dalam pandangan orang lain, masa kok berbicara di depan cermin seorang diri? Tapi sebenarnya ini adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Anda ketika berbicara di depan umum. Melatih kepercayaan diri bukan untuk menjadi tontonan lelucon orang, akan tetapi di sini untuk Anda pribadi, agar supaya kedepannya ketika Anda dipercayakan untuk berbicara di depan umum, apakah itu untuk membawakan presentasi, pidato, nah Anda tidak grogi lagi, Anda tetap berani untuk menyampaikan pembicaraan tersebut karena Anda sudah pelajari, Anda sudah melihat di cermin bagaimana mimik momok dari gerak-gerik Anda ketika berbicara di depan umum. Anda bisa menilainya sendiri sebelum orang lain menilainya. Maka dari itu sangat penting kalau Anda belajar berbicara di depan cermin. Jangan malu, jangan takut. Contohnya mungkin Anda belajar untuk menyampaikan materi. Silahkan Anda menyampaikan materi sesuai dengan topik yang Anda inginkan. Cara yang kedua agar Anda bisa berani berbicara di depan umum adalah rekam suaramu dan dengarkan. Di sini juga sangat efektif loh, dimana ketika Anda merekam suaramu, Anda bisa menilai intonasi nadanya, cara percakapan yang diutarakan seperti apa. Anda bisa menilai sendiri bagaimana Anda berbicara lewat rekaman itu. Tinggal rekam dan Anda dengarkan, dan Anda bisa menilai sendiri bagaimana kata-kata yang Anda ucapkan sudah benar atau seperti apa. Yang ketiga, agar bisa berbicara di depan umum, yaitu menggunakan gerakan tangan. Di sini ketika Anda menggunakan gerakan tangan, seperti Anda melihat orang lain mungkin di desa Anda, hukum tua yang sementara berpidato menyampaikan sambutan dengan menggunakan gerakan tangan, itu sangat efektif karena dibarengi dengan kekuatan kepercayaan diri. Di sini saya juga sudah praktekkan, maksudnya di sini saya menyampaikan satu yang konkret, di mana untuk melatih keberanian Anda berbicara di depan umum, sebelum saya sampaikan, saya juga sudah praktekannya. Nah, salah satunya juga ini, yaitu menggunakan gerakan tangan. Ketika Anda menggunakan tangan, misalnya ada kalimat untuk mengutarakan tetap semangat, berarti Anda harus mengepalkan tangan dan angkat tangan Anda di atas, bahwa itu menunjukkan semangat dari perkataan Anda. Seperti itu, simpel saja, yang pastinya kita harus lakukan agar supaya kita juga berani, dan itu yang akan mengurangi gugup atau grogi Anda ketika berbicara di depan umum. Cara yang keempat agar Anda bisa berani berbicara di depan umum ialah coba belajar ucapkan A sampai Z berulang kali hanya dalam 5 menit. Ini sudah saya praktekkan loh. Di sini sebenarnya mungkin agak kekanakan ya. Kita kembali lagi ke pelajaran TK ataupun pelajaran kelas 1 SD, belajar mengeja. Tapi
di sini sebenarnya penting sekali. Nah, teman-teman simak ya. Ketika teman-teman melihat orang lain atau bahkan diri sendiri sering berbicara agak berlepotan atau tidak karuan, tidak teratur, kata-kata yang mungkin tidak jelas didengar oleh orang lain ataupun sulit untuk dimengerti orang lain ketika bicara. Nah, di sini karena apa? Mungkin salah satu akibatnya kurang memahami atau kurang menekankan abjad A sampai Z. Belajarlah mengucapkan abjad A sampai Z berulang kali agar Anda bisa mengutarakan kalimat dengan benar. Contohnya, Z itu adalah pengucapan yang beda. S dan Z. Jika kalian mengucapkan kata Z, berarti Z, bukan set. Itu seperti menggunakan huruf S, E, T. Tetapi yang seharusnya Z digunakan Z, E, dan T. Nah, kita belajar di situ mungkin ini lelucon, mungkin ini dianggap remeh oleh orang lain, bahkan mungkin ada yang tonton anggap wah ini pelajaran SD nih, bukan seperti itu. Nah, kalau kalian sudah pandai berbicara ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Tapi saya mau menghimbau bagi yang agak mungkin kurang percaya diri, apakah perkataan, apakah kalimat-kalimat yang saya utarakan, yang saya sampaikan itu sudah benar, sudah tepat, atau seperti apa. Nah, jika kalian itu masih ragu, mari sama-sama belajar dengan saya, yaitu belajar mengeja A sampai Z. Bahkan huruf vokal pun A, I, U, E, O coba kalian ucapkan kembali. Walaupun kalian sudah umur 20-an tuh seperti itu, sudah bekerja, tapi kalau kalian percaya hal ini dapat membantu teman-teman sekalian, ya oke, silahkan praktikkan, pasti bisa. Tips saya ini adalah di saat Anda belajar untuk mengeja A sampai Z, merupakan salah satu cara untuk meminimalisir resiko pengucapan kata yang salah atau berlepotan ketika Anda mengutarakan pendapat atau sementara mengadakan presentasi di depan. Yang terakhir, yang kelima, cara untuk Anda berani berbicara di depan umum adalah lawan rasa takutmu. Belajar untuk lawan rasa takut, di mana rasa takut itu yang mempengaruhi gaya bicara Anda, pikiran Anda, gerakan Anda, mempengaruhi situasi di dalam ruangan tersebut di saat Anda presentasi. Makanya lawan rasa takut tersebut agar di saat Anda menyampaikan sesuatu hal, berbicara di depan umum, tidak ada kata grogi. Karena ketika Anda takut, grogi, rasa gugup pun mulai menghantui pikiran Anda, bahkan sampai presentasi ataupun sesuatu hal yang Anda sampaikan di depan itu tidak akan berhasil. Karena pikiran Anda yang mungkin sudah berpikir bahwa aduh, pasti nggak berhasil, pasti karena sudah takut, makanya presentasi Anda akan gagal seperti itu. Makanya seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, usahakan jangan gugup, lawan rasa takut agar Anda tidak grogi dan tidak gugup untuk menyampaikan satu hal di depan umum. Oke, inilah video dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika video ini membantu kalian, jangan lupa ya di like, bahkan di share. Jika kalian tahu bahwa ada orang-orang di sekeliling Anda yang butuh pelajaran, yang butuh keberanian untuk berbicara di depan umum, silahkan bagikan tips ini untuk teman-teman kalian. Oke, see you next video.